Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana betapa beliau Kiai Musonef merasa keheranan bagaimana makhluk ini bisa menghalangi atau menjadi penghijab bagi pandangan seorang hamba terhadap Tuhannya. Bagaimana makhluk yang hakikatnya tidak ada ini bisa menghalangi pandangan batiniah seorang hamba kepada Allah. Maka dengan kegumunan, keheranan keheranan tersebut, beliau Kiai Musonef mengungkapkan beberapa ungkapan. Maka di antara ungkapan tersebut adalah kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalang dengan sesuatu, padahal Allah ini lebih jelas, lebih tampak dari setiap hal, dari setiap sesuatu. Maka sifat wujud Allah ini lebih tampak, lebih nyata daripada sifat adam makhluk. Sifat wujud ini lebih tampak dari sifat ketiadaan. Sifat wujud ini lebih tampak daripada ketiadaan dalam segala hal. Demikian juga sifat tampak, sifat wujud secara zatiyah ini lebih tampak daripada sifat wujud yang diciptakan. Allah ini memiliki sifat wujud sebagai zatiyah Allah, sementara wujud makhluk ini adalah diciptakan. Maka bagaimana mungkin sifat yang wujud secara zatiyah ini bisa terhalang oleh sifat wujud yang diciptakan. Maka wujud secara zatiyah ini lebih kuat daripada wujud yang diciptakan. Demikian pula wujud yang mutlak, keberadaan mutlak ini lebih kuat daripada wujud relatif. Keberadaan, kewujudan Allah ini mutlak, sementara keberadaan atau kewujudan makhluk ini relatif. Ketika Allah menghendaki wujud, maka makhluk akan tampak. Jika tidak dikehendaki, maka akan hilang. Maka kewujudan atau keberadaan mutlak yang dimiliki Allah ini lebih kuat daripada keberadaan atau kewujudan makhluk. Demikian pula kewujudan Allah ini bersifat langgeng. Maka kewujudan yang langgeng, yang kontinu ini lebih kuat atau lebih tampak daripada kewujudan yang bisa rusak. Makhluk ini wujudnya bisa rusak, manusia bisa meninggal, benda bisa rusak, pohon bisa tumbang, gunung bisa meletus, dan lain sebagainya. Maka wujud makhluk ini terbatas, bisa rusak. Sementara wujud Allah ini langgeng, kontinu. Maka bagaimana mungkin wujud Allah yang demikian kuatnya, yang begitu tampak jelasnya, ini bisa terhalang dengan wujud makhluk yang sedemikian lemahnya? Maka bagaimana mungkin Allah bisa terhalang dengan sesuatu, sementara Allah lebih tampak daripada segala sesuatu? Lalu mengapa ada orang yang masih saja sulit untuk bisa makrifat kepada Allah, musyahadah kepada Allah? Lalu bagaimana kita begitu sulit untuk bisa sadar makrifat kepada Allah? Mengapa kita begitu sulit untuk bisa merasakan musyahadah kepada Allah?
ini bukan karena samarnya Allah. Mengapa kita sulit untuk musyahadah kepada Allah? Ini bukan karena Allah itu samar, tetapi justru betapa kuatnya nur ilahiyah Allah, nur zahiriyahnya Allah, sehingga kita tidak mampu untuk menangkap pancaran cahaya tersebut. Di sini digambarkan sebagaimana kelelawar. Kelelawar itu kalau malam dia bisa melihat alam sekelilingnya. Dia bisa terbang di gelapnya malam tanpa tertabrak dengan pohon dan lain sebagainya. Dia bisa terbang dengan baik, hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelelawar bisa melihat dengan jelas ketika malam. Namun ketika siang hari, jika ada kelelawar kemudian tersesat siang hari masih berada di tempat yang padang, artinya tempat yang di luar persembunyiannya, maka kelelawar tersebut seakan-akan menjadi buta, tidak bisa melihat, dia tidak bisa terbang. Kalaupun toh bisa terbang, sayapnya bisa terbang, tetapi matanya tidak bisa melihat sekeliling, sehingga dia akan tertabrak dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka ketidakmampuan kelelawar di dalam melihat ketika siang hari ini bukan karena lemahnya cahaya di siang hari. Kalau malam kelelawar itu bisa melihat karena cahayanya relatif minim, sedangkan dia memiliki semacam indera penglihatan dengan frekuensi yang sangat tinggi. Tetapi justru ketika siang hari yang seharusnya cahayanya melimpah, ia justru tidak bisa melihat kelelawar tadi. Karena apa? Karena begitu kuatnya cahaya yang ada sehingga indera penglihatannya tidak mampu untuk merespon. Kalau dalam satuan fisika, cahaya itu biasanya disebut dengan satuan lumen. Mungkin cahaya matahari sudah jutaan lumen, sehingga kemampuan sensor mata ini sudah tidak mampu untuk melihat. Karena begitu besarnya cahaya yang masuk, sedangkan kemampuan sensor hanya terbatas. Seperti suara, telinga manusia ini secara fisika dikatakan 0 sampai 120 dB. Maka di atas itu gendang telinga suara manusia tidak bisa mendengar, bahkan bisa pecah. Tetapi ada hewan-hewan tertentu yang memiliki frekuensi pendengaran yang lebih tinggi dari manusia, maka ada suara-suara tertentu yang tidak didengar oleh manusia bisa didengar oleh hewan-hewan yang lain. Misalkan kucing. Jadi ada suara-suara yang tidak terdengar oleh gendang telinga kita, tetapi sebetulnya suara itu ada. Tetapi karena begitu tingginya frekuensi suara tersebut sehingga tidak tertangkap oleh sensor gendang telinga kita. Tetapi ada hewan-hewan tertentu yang memiliki sensor yang karakternya lebih tinggi daripada gendang telinga manusia, sehingga hewan tersebut bisa mendengarkan bisa mendengarkan suara yang ada. Demikian pula nur ilahiyah, nur wujudnya Allah itu begitu kuatnya, begitu nyatanya, sehingga jika sensor batiniah kita yang lemah ini tidak mampu menangkap, maka kita tidak akan mampu untuk merasakan atau musyahadah kepada Allah. Setiap orang ini dengan latihan dan hidayah dari Allah, ini sensor penglihatan batiniahnya bermacam-macam. Ada yang sangat lemah, ada yang menengah, dan ada yang sangat tinggi sekali. Maka para waliullah, para rasul, para nabi ini memiliki sensor penglihatan batiniah sangat tinggi sekali, sehingga mereka bisa melihat musyahadah kepada Allah, sementara kita yang sensornya sangat rendah ini tidak bisa melihat, tidak bisa musyahadah kepada Allah. Maka ibarat kita itu seperti mata-mata kelelawar yang tampak hanyalah kegelapan oleh kita, tetapi ketika di siang hari kita terbelalak atau silau sehingga kita tidak bisa melihat wujudnya Allah.
tidak bisa melihat musyahadah kepada Allah. Sementara para waliullah yang memiliki sensor penglihatan batiniah yang sangat tinggi, mereka bisa menangkap relatif lebih tinggi daripada makhluk atau manusia secara umum, manusia awam. Ini mereka bisa melihat, sehingga ketika mereka melihat benda, ia ingat akan Allah. Ketika ia melihat alam, ia ingat langsung kepada Allah. Ketika ia melihat gunung, lautan, ingat kepada Allah. Ketika melihat kebahagiaan, karena kebahagiaan itu juga makhluk, ketika melihat kebahagiaan, ia ingat kepada Allah. Ketika melihat kesusahan, ia pun ingat kepada Allah. Ketika melihat kesakitan, dicoba sakit oleh Allah, dicoba oleh bencana alam, ia langsung teringat kepada Allah, karena sensornya begitu tinggi. Sementara makhluk secara awam yang sensornya sangat rendah, ketika ada bencana, bawaannya ngersulo terus, sambat terus kepada pangeran, karena yang dilihat bukan Allah tetapi ya, kesakitan-kesakitan. Ketika ada kebahagiaan, ada rizki yang tampak bukan Allah, yang tampak adalah kesenangan-kesenangan, sehingga bahkan mengarah kepada hura-hura dan lain sebagainya. Inilah tidak tampaknya Allah oleh pandangan makhluk, oleh pandangan manusia awam, itu bukan karena lemahnya wujudnya Allah, tetapi justru karena begitu kuatnya nur wujudiyahnya Allah, sehingga sensor penglihatan manusia menjadi tidak mampu untuk menangkap wujudnya Allah. Sementara bagi para waliullah yang memiliki sensor penglihatan yang lebih tinggi, mereka lebih bisa menangkap nur wujudiyahnya Allah lebih tinggi daripada makhluk atau manusia awam secara umum. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa al-wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'un. Maka bagaimana mungkin Allah terhalang dengan sesuatu, sementara Allah itu Maha Esa, Maha Wujud, di mana wujudnya Allah ini tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bersama-sama dengan Allah, karena Allah ini Maha Satu. Maka ketika Allah Maha Esa, wujudnya Allah itu satu tunggal, maka tidak ada yang bisa berwujud bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah itu Maha Esa, maka jika ada makhluk yang wujud, ini karena dikehendaki oleh Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa berwujud bersama-sama dengan Allah. Maka jika tidak ada sesuatu yang bisa wujud bersama-sama dengan Allah, maka seharusnya tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi keberadaan Allah. Seperti ketika kita berada di tengah lapangan, berdiri sendirian, tanpa ada satu orang pun di tengah lapangan tersebut, tanpa ada satupun benda-benda yang besar atau yang tinggi yang seukuran dengan badan kita, yang ada hanya rumput, padang rumput. Maka ketika orang melihat kita, orang tersebut tidak mungkin akan terhalang pandangannya terhadap kita, karena kita hanya ada satu, hanya sendirian di tengah-tengah padang rumput tersebut. Demikian Allah itu Maha Esa. Sebelum Allah menciptakan makhluk alam semesta, Allah sudah ada. Maka bagaimana mungkin Allah terhalang dengan sesuatu, yang sesuatu itu tidak ada bersama-sama dengan Allah, yang sesuatu itu tidak ada di sisinya Allah, yang sesuatu tersebut tidak ada ya, di sekitarnya Allah. Maka jika ada seseorang, jika ada yang pandangannya terhalang dalam musyahadah kepada Allah, ini sekali lagi menandakan betapa lemahnya penglihatan kita, betapa yang kita lihat ini hanya hal-hal yang ada di sekitar kita tanpa memandang wujudnya Allah.
Kanjeng Rama pernah mencontohkan, mendawuhkan seseorang yang menggunakan kacamata, semacam kacamata minus atau kacamata riben, kacamata gelap. Seorang yang menggunakan kacamata, terutama kacamata bening ini, maka ketika ia fokus terhadap benda yang dilihat, kacamatanya menjadi hilang. Nyuwun sewu panjenengan semua yang menggunakan kacamata, ketika panjenengan melihat benda-benda yang ingin panjenengan lihat, misalkan kitab atau pohon, maka ketika panjenengan fokus kepada pohon yang panjenengan lihat, maka kacamata akan hilang. Tidak ada kaca di sana. Tetapi justru ketika panjenengan melihat kaca, yang terjadi justru panjenengan tidak bisa melihat jalan yang ada di depannya. Inilah ketika kita dalam kehidupan makhluk diibaratkan sebagai kacamata, maka kalau kita terlalu fokus kepada makhluk, maka kita tidak akan melihat Allah. Tetapi ketika kita melihat Allah, walaupun di sekitar kita banyak makhluk, walaupun kita sedang menggunakan kacamata, yang tampak tetap Allah. Inilah bahwasanya wujud Allah begitu kuat, wujud Allah begitu nyata. Bahkan wujudnya Allah ini sudah ada sebelum makhluk ini diciptakan oleh Allah. Maka dengan demikian tidak mungkin bagi apapun untuk menghalangi pandangan terhadap Allah. Jika ada pandangan yang terhalang kepada Allah, ini bukan karena lemahnya wujudnya Allah, tetapi betapa lemahnya indera penglihatan kita, terutama penglihatan batiniah kita, sehingga setiap kita melihat, yang kita lihat hanya makhluk. Setiap kita memandang, yang kita pandang hanya makhluk. Allah tidak pernah wujud, Allah tidak pernah muncul di dalam gambaran batiniah kita, karena betapa lemahnya sensor batiniah kita. Untuk itulah mari para pengamal wahidiyah kita tingkatkan mujahadah kita. Karena di antara ikhtiar usaha kita untuk meningkatkan kualitas musyahadah kepada Allah, ini diantaranya adalah dengan banyak-banyak DP kepada Allah. Mohon ampunan, mohon maghfirah, mohon supaya senantiasa dijangkungi doa restu, syafaat tarbiyah Kanjeng Nabi, nadrah barokah beliau ghazi hada zaman radhiyallahu an. Maka itulah sholawat wahidiyah di antara asrarnya adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Maka insya Allah bagi kita yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan wahidiyah dengan tuntunan ajaran yang telah diberikan oleh beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, dengan bimbingan-bimbingan yang selama ini beliau Kanjeng Rama Yai tidak pernah berhenti diberikan kepada kita, insya Allah sedikit demi sedikit keimanan kita akan meningkat, sedikit demi sedikit kemampuan musyahadah kita juga akan meningkat, walaupun sedikit sekali. Saking sedikitnya terkadang kita tidak merasa Allah telah memberikan peningkatan-peningkatan di dalam diri kita, seperti bertambah tingginya tubuh kita. Dulu ketika kita kanak-kanak, tinggi tubuh kita mungkin hanya 50 cm, 1 meter. Kemudian sekarang tinggi badan kita katakanlah 150 cm, 160 cm. Pertumbuhan tubuh kita ini tidak pernah terasa. Sehari demi sehari tidak terasa. Tahu-tahu tinggi badannya dari 1 meter bertambah menjadi 160 meter misalkan. Demikian pula kesadaran seorang hamba kepada Allah, jika memang sungguh-sungguh ini tidak terasa. Tidak terasa. Tiba-tiba diberi mudah ingat kepada Allah, tiba-tiba diberi mudah ingat akan kesalahan dan dosa-dosa. Ini tanda-tandanya kita diberi peningkatan-peningkatan, dan diantara rahasia-rahasianya adalah kita diberi istiqomah di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka walaupun kita seakan-akan tidak merasakan peningkatan-peningkatan, tetapi jika kita masih diberi istiqomah di dalam mengamalkan wahidiyah, ini tandanya kita merasa nyaman di dalam mengamalkan wahidiyah. Dan rasa nyaman dalam mengamalkan wahidiyah ini menunjukkan ada manfaat yang kita rasakan di dalam mengamalkan wahidiyah.
seperti orang makan. Ketika orang makan, diberi makan, dimasakkan oleh istrinya, seorang suami dimasakkan oleh istrinya, seorang anak dimasakkan oleh ibunya. Walaupun mohon maaf katakanlah menggerundel, masakannya sampean gak enak, sampean gak enak, tetapi kalau setiap hari masih memakan masakan ya, dari istri atau ibunya, ini tandanya masakannya itu enak. Tandanya dia masih tetap makan, karena kalau nggak enak dia pasti tidak akan memakan makanan tersebut. Demikian pula kita mengamalkan wahidiyah. Mungkin ada yang merasakan nikmat yang luar biasa ketika mengamalkan wahidiyah, merasakan nikmat yang nyata ketika mengamalkan wahidiyah, sehingga hatinya diberi istiqomah di dalam mengamalkan wahidiyah. Tetapi ada juga yang ketika mengamalkan wahidiyah seakan-akan tidak ada manfaat yang dirasakan, karena saking betapa halusnya manfaat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita masih diberi istiqomah mengamalkan wahidiyah dan tidak bisa lepas dari mengamalkan wahidiyah, ini tandanya manfaat wahidiyah kita telah rasakan, sehingga kita tidak mau berpisah untuk tidak mengamalkan wahidiyah. Untuk itu mari para pengamal wahidiyah, kita mohon apapun keadaan kita, betapa lemahnya penglihatan kita, betapa lemahnya himmah kita, kita tetap diberi istiqomah di dalam perjuangan wahidiyah ini. Kita tetap diberi istiqomah bersama dengan keluarga kita, anak cucu keturunan kita dalam derek beliau Kanjeng Ramadan Bahya ila yaumil akhirah, sehingga kita termasuk yang diajak oleh beliau untuk sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur ala khalqi hadihal alam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binawrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian pembahasan kitab Al-Hikam.